bernama Muhammad Attar pada tanggal 12 Agustus 1902. Pada tahun 1921, Bung Hatta pergi ke Rotterdam, Belanda, untuk belajar ilmu perdagangan dan bisnis di Nederland Handelschool. Di Belanda, ia kemudian tinggal selama 11 tahun. Keinginan dan semangat berorganisasi Bung Hatta makin terlihat sewaktu beliau mulai aktif di kelompok Indonesische Vereniging, yang merupakan perkumpulan pemuda-pemuda Indonesia yang memikirkan dan berusaha memajukan Indonesia. Januari 1925, organisasi ini dinyatakan sebagai sebuah organisasi politik yang kemudian dinamai Perhimpunan Indonesia. Keterlibatan Bung Hatta dalam organisasi dan partai politik bukan hanya di luar negeri, tapi kembalinya dari Belanda, beliau juga aktif di PNI atau Partai Nasional Indonesia yang didirikan oleh Soekarno pada tahun 1927. Dalam organisasi PNI, Bung Hatta menitik beratkan kegiatannya dalam pendidikan. Beliau selain menandatangani naskah proklamasi, beliau mendampingi Bung Karno memproklamasikan kemerdekaan. Proklamasi kami, bangsa Indonesia. Bung Hatta merupakan sosok yang patut diteladani sikap dan perilakunya sehari-hari, dalam kata dan perbuatan selaras dengan ucapannya. Teladan berbangsa dan bernegara, taat beribadah, demokratis, pandai berorganisasi, penuh etika, ilmuwan yang ahli ekonomi, bapak koperasi, disiplin, jujur, dan cerdas. Bung Hatta tegas menolak paham etatisme, yaitu mementingkan negara daripada rakyat, yang muncul pada awal masa kemerdekaan. Bung Hatta berusaha keras mewujudkan pemerintahan demokratif, konstitusional, yang menjamin kemerdekaan hak asasi warga negara. Bung Hatta berjuang mengimplementasikan pemerintah yang baik, meliputi transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas. Pada masa kedudukan Jepang, Bung Hatta dianggap sebagai tokoh yang berpengaruh sehingga mereka memilih untuk tidak mentangnya terlalu jauh. Bung Hatta memang memilih berkooperasi dengan Jepang, tetapi ia menggunakan posisinya dengan tujuan Indonesia merdeka dengan semangat nasionalisme. Selama masa kependudukan Jepang, ia menjadi wakil ketua putra, anggota BPIPKI dan PPKI. Seiring dengan revolusi masyarakat Indonesia yang tak peduli dengan Bung Hatta bersama Insinyur Soekarno tampil sebagai pemimpin. Dan pada tanggal 17 Agustus 1945, ia menjadi salah satu proklamator kemerdekaan Indonesia. Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar. Kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun tidak jujur itu sulit untuk diperbaiki. Itu adalah pesan Bung Hatta yang selalu mengutamakan kejujuran. Selain itu, ia dikenal sebagai sosok yang tidak mau memanfaatkan jabatan. Sewaktu masih hidup, Bung Hatta sangat menginginkan sepatu merek ternama. Ia menyimpan guntingan dari iklan sepatu itu dan mengumpulkan uang agar bisa membelinya. Padahal, statusnya sebagai wapres pada saat itu, ia bisa saja memanfaatkan jabatannya. Namun ia tidak meminta sesuatu untuk kepentingan pribadinya. Pak Hatta sebagai teladan dalam komitmen mutu ditunjukkan dengan Pak Hatta yang selalu meningkatkan kualitas dirinya dan berkomitmen untuk melanjutkan pendidikan. Pak Hatta juga aktif dalam organisasi pergerakan nasional sehingga mengantarkan Pak Hatta menjadi seorang wakil Presiden Republik Indonesia pertama dan sebagai pendamping proklamator Bapak Insinyur Soekarno. Bung Hatta, orang yang pernah menduduki jabatan sangat penting di Republik ini, adalah sosok pria yang dikenal sederhana dan tidak gila harta. Bahkan, biaya perjalanan dinasnya pun ia kembalikan ke negara ketika mengetahui ada kelebihan uang saku. Sebagai Bapak Koperasi dan Wakil Presiden Indonesia pada masa itu, Bung Hatta tidak pernah menyalahgunakan jabatannya. Padahal, jabatannya sebagai Wakil Presiden Indonesia sangat mudah untuk ia pergunakan untuk kepentingan pribadinya. Namun itulah Bung Hatta, orang yang sangat anti korupsi, kolusi, dan nepotisme.